Selamat bergabung di video perkuliahan MA1103 Matematika Bisnis 1 bersama saya Nofri. Di sini kita akan membahas mengenai topik yang dipelajari dalam perkuliahan Matematika Bisnis 1. Pada video ini kita akan membahas mengenai pertaksamaan dan sistem koordinat kartesius. Sebelum kita mulai, jangan lupa menyiapkan buku dan alat tulis untuk mencatat. Kemudian dengarkan materi dengan seksama, catat bagian-bagian penting dan kurang dipahami. Oke, mari kita mulai pembahasan mengenai pertaksamaan. Ketika belajar matematika, sering kita jumpai ekspresi matematika dalam bentuk persamaan maupun pertidaksamaan, seperti yang terlihat pada slide ini. Dua ekspresi yang pertama merupakan bentuk persamaan, sementara dua lainnya merupakan bentuk pertaksamaan. Solusi bentuk persamaan dapat diperoleh dengan melakukan penjumlahan atau perkalian yang setara di kedua ruasnya, faktorisasi atau lain sebagainya. Dan solusinya biasanya dalam ekspresi X sama dengan sesuatu atau sejenisnya. Lalu, bagaimana cara menyelesaikan pertaksamaan? Sebelum kita masuk ke penyelesaian pertaksamaan, ada baiknya kita berbicara mengenai interval. Interval merupakan kumpulan semua titik-titik pada rentang tertentu. Ada dua istilah yang sering ditemui. Yang pertama, interval buka, di mana titik-titik di antara A dan B yang tidak memuat titik ujungnya. Ini adalah contoh dari interval buka, di mana titik min 1 dan 6 itu tidak termasuk pada selang yang dimaksud. Kemudian ada istilah interval tutup, yaitu semua bilangan yang berada di antara A dan B dan memuat titik ujungnya. Ini adalah contoh interval tutup di mana titik ujung min 1 dan 5 termuat pada interval tersebut. Interval dapat dinotasikan dengan tiga cara, yaitu dengan notasi himpunan seperti pada kolom ini, kemudian notasi selang seperti pada kolom yang di tengah, dan garis bilangan seperti pada kolom yang di sebelah kanan. Pada notasi himpunan, tanda ketidaksamaan sering muncul, seperti tanda lebih kecil dan lebih kecil atau sama dengan. Pada notasi selang, kita hanya menuliskan ujung-ujung selang yang ditutup oleh tanda kurung biasa atau kurung siku, seperti pada contoh di slide ini. Tanda kurung biasa menunjukkan bahwa ujung selang tersebut tidak termasuk pada selang yang dimaksud. Sedangkan kurung siku menunjukkan ujung selang tersebut termasuk pada selang. Demikian juga yang berlaku pada garis bilangan. Sekarang kita masuk pada bagian penyelesaian pertaksamaan. Ada tiga operasi yang boleh dilakukan dalam menyelesaikan pertaksamaan. Penambahan, pengurangan, dan perkalian kedua ruas dengan bilangan positif tidak akan mengubah pertaksamaan. Akan tetapi, mengalihkan kedua ruas dengan bilangan negatif akan mengubah tanda ketaksamaan menjadi berlawanan. Ini adalah contoh bagaimana menyelesaikan suatu pertaksamaan. Perhatikan contoh yang pertama. Untuk menyelesaikan pertaksamaan ini, kita melakukan penjumlahan kedua ruas, dan proses penjumlahan ini tidak mengubah tanda ketaksamaan. Akan tetapi, pada langkah terakhir, kita melakukan perkalian dengan bilangan negatif, sehingga tanda ketaksamaan ikut berubah, yang awalnya kurang dari menjadi lebih dari. Di sini kita mendapatkan solusi seperti ini. Solusi ini dapat dituliskan dalam garis bilangan seperti ini, notasi selang, dan notasi himpunan sebagai berikut. Tetapi biasanya solusi pertaksamaan dituliskan dalam notasi himpunan atau notasi selang.
Pada contoh kedua, kita ingin menyelesaikan persamaan berbentuk kuadratik. Proses penyelesaiannya masih sama, hanya saja di akhir kita juga melakukan pemfaktoran untuk mengetahui pembuat nol dari persamaan ini. Solusi persamaan ini lebih mudah didapatkan dengan menggunakan garis bilangan. Ini adalah pembuat nol dari persamaannya. Dengan adanya dua pembuat nol, maka garis bilangan ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian kiri, tengah, dan kanan. Yang diinginkan adalah bagian yang menyebabkan persamaan ini bernilai negatif. Untuk mengetahuinya, kita bisa mengambil sebuah titik uji di masing-masing bagian ini dan memeriksa tandanya dengan menggunakan persamaan di samping. Di sini dicontohkan titik uji yang diambil adalah -3 untuk bagian sebelah kiri, 0 untuk yang di tengah, dan 5 untuk di sebelah kanan. Substitusikan ketiga titik ini ke ruas kiri persamaan, diperoleh bahwa di bagian sebelah kiri memiliki tanda positif, di tengah negatif, dan di kanan positif. Dengan demikian, selang -2, 3, -2 sampai 3 adalah selang yang diinginkan. Dan karena pada persamaan 0 tidak diinginkan, maka -2, 3 tidak termasuk pada selang. Ini adalah solusi jika dituliskan pada garis bilangan, dan solusinya jika dituliskan pada notasi selang atau notasi himpunan adalah sebagai berikut. Setelah kita berbicara mengenai persamaan, kita masuk ke pembahasan sistem koordinat Kartesius atau koordinat persegi panjang. Koordinat ini terdiri dari dua sumbu koordinat, yaitu sumbu X garis horizontal dan sumbu Y garis vertikal. Perpotongan kedua sumbu tersebut disebut pusat koordinat atau origin. Sumbu koordinat membagi bidang datar ini menjadi 4 daerah yang disebut kuadran. Ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Titik pada bidang dapat dinyatakan dengan pasangan terurut A, B. A disebut komponen X atau apsis, dan Y disebut komponen Y atau ordinat. Dan jika kita memiliki dua buah titik pada koordinat Kartesius, jarak antar kedua titik tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. Perhatikan gambar di samping. Ini jarak kedua titik dari A ke B dapat dihitung dengan menggunakan rumus di atas. Dan diperoleh bahwa jarak dari A ke B adalah 5. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sebagai latihan, Anda bisa mengerjakan latihan berikut. Jangan lupa juga mengerjakan soal-soal tutorial yang diberikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Selamat belajar.